Selamat bertemu kembali teman-teman teknisi. Kali ini di tangan saya ada Oppo A71. Kendalanya touchscreen tidak jalan. Nah, ini saya coba restart dulu ya. Saya coba restart. Kita lihat bagaimana setelah di restart. Ini agak saya cepatin sedikit ya videonya. Oke, kita coba tes setelah di restart. Apakah masih macet? Oh ya, restartnya tadi tahan tombol power on sama tombol volume up ya, kurang lebih 20 detik. Dia akan restart. Ya, ternyata setelah di restart juga masih ini ya, masih macet. Nah, ini kita buka sekarang. Jangan lupa keluarkan kartu dulu, setelah itu kita bongkar HP-nya. Buka baut. Nah, ini saya buka, terus saya coba bongkar pasang ya. Kita yakinin pasti dulu bahwa touchscreen-nya memang nggak jalan. Setelah di restart dan bongkar pasang, nah ini coba kita pasang ulang lagi touchscreen-nya biar yakin bagus. Konektor-konektor lain juga kita kencengin. Kita start ulang sekarang. Nah, ternyata setelah di start pun masih mati ya. Masih tidak bisa jalan, bahwa ini positif touchscreen macet. Sekarang kita coba tes pakai spare part touchscreen tanpa penggantian dulu. Jadi kita hanya coba tes pakai touchscreen yang baru. Nah, ini jadi spare part touchscreen ini kalau untuk tipe A71 touchscreen-nya bisa diganti ya, tanpa mengganti full set. Kalau full set tuh LCD touchscreen gabung, itu lebih gampang pengerjaannya. Tapi kalau ini ganti touchscreen-nya saja memang agak sedikit rumit. Mungkin nanti bisa dilihat nanti ya. Sekarang saya coba tes pakai touchscreen yang baru. Seperti apa. Untuk touchscreen sendiri biasanya kalau kalau ganti touchscreen saja itu setengah harga LCD ya. Jadi biasanya setengah harga dari tarif LCD. Ternyata setelah diganti touchscreen dia lancar, berarti sudah positif touchscreen-nya yang bermasalah. Harus diganti. Ya. Jadi kalau tipe ini cara ngeceknya tanpa kita bongkar ya. Kita cukup tempelkan saja di konektornya buat ngetes saja untuk meyakinkan bahwa memang benar touchscreen-nya yang bermasalah dan di HP ini ternyata betul. Jadi sekarang akan kita lakukan penggantian touchscreen. Kita matikan dulu.
sekarang kita bongkar mesinnya dan kita akan membongkar touchscreen dari framenya ya. Harus buka dulu touchscreen dari framenya. Jadi di video ini saya tunjukkan dari awal sampai akhir ya, tanpa ada yang kelewat ya. Jadi tidak ada yang dipotong-potong. Mungkin jadi durasinya mungkin agak lama ya, tapi ya teman-teman harap sabar ya, seperti inilah. Ini sudah saya percepat. Kalau tanpa dipercepat mungkin sangat lama sekali ya. Mungkin dari awal sampai akhir lebih dari 1 jam ini pengerjaan. Cuma ada beberapa bagian yang saya percepat sehingga agak kelihatannya agak cepat. Nah, ini touchscreen yang lama itu saya potong supaya lebih gampang bukanya. Toh juga sudah rusak touchscreen yang lama, udah nggak kita gunakan lagi. Oke, sekarang kita berlanjut kepada proses reset ya. Gimana caranya untuk melepaskan touchscreen dari LCD-nya. Jadi sebelumnya saya panaskan dulu. Ini masih proses ini pelepasan LCD dari frame. Harus hati-hati ya, soalnya untuk pelepasannya agak sulit karena dia dilem, dia nempel. Kita coba pakai separator. Setelah itu panas sekitar 80 derajat cukup. Habis itu kita pakai suction, menghisap gitu buat ngelepasin LCD-nya. Harus hati-hati ya karena LCD ini rawan pecah. Jangan sampai LCD-nya pecah. Kalau touchscreen-nya pecah sih nggak masalah. Cuma kalau LCD-nya sampai pecah berarti harus ganti full set. Dan biayanya itu 2 kali lipat jadinya. Nah, ini kita angkat pelan-pelan. Ya teman-teman bisa lihat aja sendiri ya cara ngelepas LCD dari framenya. Nah, itu saya gunakan plastik itu biar LCD tidak pecah, biar aman. Kalau pakai plastik ini relatif aman. Kalau pakai berupa metal kayak seperti itu agak ini ya, resiko ya. Intinya sih di sini hati-hati, pelan-pelan, hati-hati, sabar, jangan terburu nafsu. Supaya apa? Biar hasilnya bagus. LCD yang lama masih bisa dipakai. Kalau kita buru-buru LCD-nya hancur, akhirnya nego lagi sama customer untuk ganti full set, atau kitanya yang nombok kalau mau nombok. Tapi jangan sampailah nombok-nombok ya. Kalau kita di sini kan cari makan, bukan cari nombok. Cari nombok rugi jadi nanti. Kenapa seperti itu? Karena dari awal sudah perjanjiannya ganti touchscreen. Kalau saya memang gagal, biasanya kan saya ganti full set. Otomatis nggak ada untung dan malah kemungkinan besar rugi jadinya. Seperti itu. Jadi harus hati-hati, pelan-pelan, sabar aja. Namanya cari makan, nggak ada yang gampang. Apalagi zaman sekarang. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Oke, coba jadi kita selipkan plastiknya itu, kita seset lemnya. Kita angkat pelan-pelan LCD-nya, awas jangan sampai pecah, pelan-pelan. Nah, tinggal dikit lagi, aduh. Nah, ini ada lem masih asli nih, belum pernah dibongkar, ini masih orinya. Makanya sayang sekali kalau diganti LCD karena LCD yang ori. Jadi gini, kalau untuk LCD antara LCD OEM sama ori itu memang mirip-mirip, tapi tetap kualitasnya lebih bagus yang ori. Walaupun dibilang ori oleh toko spare part, tetap saja ada perbedaannya. Entah dari ukuran, dari kecerahan, tingkat sensitivitas, dan lain-lain. Jadi diusahakan pakai yang orinya. Ya, seperti ini sudah nyambung tapi saya masih ragu. Nah, kan akhirnya bisa juga. Oke, sudah kita lepas, sukses. Nah, kalau bisa dibersihkan ininya ya, bekas-bekas lemnya.
isolasinya gimana kita mau seset tuh harus benar-benar bersih biar tidak salah masuk nanti kawat sesetnya. Kalau sampai kawat sesetnya kena apa namanya polarize ya banyak lagi kerjanya, tambah lama itu. Nyeset polarize tuh mungkin bisa sejam 2 jam itu cuma nyesetnya aja. Jadi jangan sampai polarize-nya kena. Oke. Jadi ini sudah selesai. LCD-nya tidak ada pecah, normal. Akan segera langsung kita seset ya. Nah, oke, sekarang langsung kita seset ya. Nah, ini sudah kita masuk ke penyesetan separator. Pakai separator LCD. Panasnya ini 80 derajat ya. Biasanya saya pakai 80 derajat sementara ini. Jadi kita pakai kawatnya kawat 0,4 atau 0,3. Tapi saya paling sering pakai 0,4. Itu pun masih sering putus-putus ya. Ini saya pakai 0,4 nya 3 kali putus ini, tapi sabar aja. Kalau pakai yang lebih besar kawatnya pakai 0,6 bisa, cuma kan resikonya lebih tinggi untuk kena polarize. Sebelum saya pakai 0,4, saya lama sekali pakai 0,1. Sorry, 0,04 ini, bukan 0,4, 0,04. Sebelumnya saya pakai 0,1, jadi 0,10. Nah, pakai yang 0, coba sorry, pakai 0, berapa ya? Oh iya benar, 0,04. Nah, sebelumnya saya pakai 0,10. Besar kan 0,10. Nah, itu sering kena itu. Nah, ini sudah selesai. Oh, sorry, saya lanjutin. Tadi sering kena Polaris ya. Ini sudah selesai. Jadi LCD dan touchscreen-nya. Nah, bentuknya itu seperti ini. Setelah selesai set, masih banyak ya bekas-bekas lemnya itu. Nanti kita bersihkan. Nah, ini kebetulan agak cacat sedikit nih sebagian kirinya itu. Tapi kita coba dulu, kita tes. Kita coba tes nyalain. Sebentar saya ambilkan dulu ininya, bodinya. Nah, kita coba tes nyalakan ya. Semoga tidak ada cacat atau tidak rusak LCD-nya. Ntar nih kita buang dulu ininya. Perbaiki baterainya dulu. Oke, kita on kan. Nah, ternyata sepertinya normal ini. Tidak ada garis, tidak ada pecah, dan nyala seperti biasa. Udah masuk menu juga ya, normal. Oke, selanjutnya coba. Nah, setelah selesai ini, kita bersihkan ya. Kita copot dulu LCD yang tadi itu, kita coba bersihkan lemnya. Nah, sekarang ini kita bersihkan sisa-sisa lem Oka, Ocha, lem Ocha, Oka apa Ocha ya? Tulisannya OCA ya.
Kalau mau tahu beli di mana? Beli di marketplace, di Tokopedia atau di Bukalapak, Shopee itu lem lem oca kering, lem oca kering, OCA. Nah, itu nanti banyak tuh. Ini saya pakai biasanya yang bagus tuh mereknya Mitsubishi ya. Kalau ada teman-teman yang ragu belum tahu lem Ocha, belum pernah beli lem Ocha, coba cari yang Mitsubishi. Pakai merek lain beberapa kali saya dapat, cuma ya itu agak sulit emang. Kalau pakai yang Mitsubishi sepertinya lebih enak. Tapi banyak faktor ya supaya hasil itu mulus segala macam tuh banyak faktor. Walaupun pakai yang Ocha yang merek lain pun tidak ada masalah. Kalau sudah biasa ngerjakan. Cuma kalau untuk pemula sebaiknya coba pakai yang Mitsubishi dulu. Secara teknis lebih gampang dia. Maksudnya nempelnya lebih gampang, terus nempelin ke kaca atau LCD juga lebih gampang. Oke, kita bersihkan sampai benar-benar mengkilat ya. Sisa-sisa lem oka ini. Ini saya gunakan ini ya, minyak kayu putih atau minyak telon, bisa juga. Nah, sampai bening pokoknya. Nah, setelah bening pun saya masih gosok supaya sisa-sisa minyak kayu putihnya itu tidak terlalu banyak ya di LCD-nya ya. Sehingga untuk jangka panjang nggak ada bercak-bercak dia. Jadi usahakan lem, sorry, minyak kayu putihnya itu sama sekali hilang. Ya dengan apa? Dengan tisu kering sih. Saya biasanya nggak cukup dengan tisu aja. Tidak perlu dicuci lagi pakai tisu basah atau pakai air sabun, nggak perlu. Cukup digosok-gosok sampai kelihatan mengkilat dan tanda-tanda minyaknya sudah nggak ada. Bukan berarti tidak berminyak ya, tapi tanda-tanda minyaknya itu sudah nggak ada. Karena kalau dibiarin agak lama dia muncul ya. Tapi kalau sudah kena lem oka normal kok. Dan saya lakuin ini sudah mungkin setahunan ya. Sudah 1 tahunan saya coba ganti dengan untuk ininya pakai minyak kayu putih itu nggak masalah. Nah ini sudah kita tempelkan pakai roller gitu ya. Seperti itu aja. Nah sekarang kita buang sisa-sisa okanya. Jadi di pinggir-pinggirnya itu masih ada lemnya. Kita buang kelebihan lem okanya pakai cutter. Pelan-pelan aja ya. Ya ini real loh ini apa adanya yang saya tampilkan di sini. Cuma mungkin agak saya percepat sedikit. Nah, seperti itu. Ya, kita buang sisa lem okanya, kita masukkan ke dalam frame. Kita masukkan ke dalam frame, kemudian kita tempelkan, kita angkat dulu plastik itunya, plastik okanya itu, sisa plastik lem oka itu. Habis itu kita tempelkan touchscreen kepunyaan dia, touchscreen HP-nya ya. Ini touchscreen-nya. Jangan lupa dibuka dulu. Itu ada plastiknya, banyak plastik. Ya mungkin juga bisa saya ulangi lagi nih. Jadi ini pengerjaan ini nggak sebentar ya. Kalau normalnya ini sekitar 1 sampai 2 jam ini. Kalau lancar mungkin 1 jam. Kalau agak lambat atau sambil santai sambil ngerjain yang lain mungkin bisa sampai 2 jaman. Jadi bukan setengah jam atau 15 menit ini. Lama ini. Nah ini kita tempelkan di framenya. Jadi framenya ini sebagai malnya ya. Malnya supaya nanti pada saat dipasang, ditempel, setelah ditempel dipasang itu pas sekali di body. Nah, cukup kita pencet di tengah,
Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dimasukkan ke mesin laminating. Jadi mesin laminating ini berupa box yang berisi vakum ya. Untuk alat vakumnya sendiri saya pakai apa namanya? Nah ini laminatingnya sudah saya masukkan ke laminating. Nah itu ada kompresor kulkas ya. Jadi yang pada saat laminating yang dipakai di kompresor kulkas ini adalah penyedotnya. Jadi vakumnya dia yang dipakai. Menyedot, menghisap, penghisap udaranya. Dia ada di kompresor kulkas itu ada penghisap udara dan pressure udara untuk mengeluarkan udara. Jadi ada dua macam ya. Ada dua jalur dia. Udara disedot dan udara ditiup. Nah, setelah kita sedot, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam bubble remover. Nah, di bubble remover ini LCD itu di pressure, ditekan dia oleh udara dengan apa? Dengan menggunakan kompresor kulkas juga. Seperti pompa angin dia. Jadi nanti akan kelihatan berapa PSI atau berapa bar. Nah, kalau untuk barnya itu 7 bar. Sedangkan untuk PSI-nya kurang lebih 100 PSI. Jadi kalau 7 bar itu meter apa apa ya? Kilogram per meter. Kalau kilogram per sentimeter mungkin atau itu saya lupa. Tapi kalau PSI itu pounds per square inch. Nah, seperti itu. Oke, kalau 1 bar itu 1 kilo per 1 liter ya. Saya lupa ingat. Ya, 1 kilo per 1 liter udara. 1 bar. Tekanan ya, bukan berat udaranya, tapi tekanan udaranya itu kekuatannya 1 kilo per 1. Oke, sudah kita masukkan bubble remover selama 10 menit. Ini sekarang sudah selesai. Sorry, tadi mungkin agak kurang jelas itu saya percepat ya. Sudah dipercepat. Nah, ini sudah selesai, kita tes ulang. Sorry, langsung kita pasang aja lah, karena sudah dari tadi sudah banyak ngetes. Biar mempercepat aja kalau kita tes ulang malah lama lagi. Langsung kita kasih lem, frame-nya langsung saya pasang ya. Mana ini lemnya nih? Ayo cepet lemnya, woi. Cepet, woi. Nah, nah, sudah ketemu? Nah, belum. Ini nyari lem aja bingung. Katrok, katrok. Nah, ini sudah ada lemnya. Kita kasih lem di pinggir aja ya. Jadi kasih lem juga nggak usah terlalu banyak sampai di tengah, karena nanti misalkan kita mau ganti ulang lagi juga lebih gampang. Jadi ya, kalau saya pribadi hanya di pinggir saja, tidak pernah naruh lem di tengah. Itu pun dalam takaran tertentu ya, jangan terlalu banyak. Kalau sudah keras, kuat ini lem ini. Walaupun sedikit tapi masuk lengket ya. Oke, di pinggirnya. Santai aja ya, nggak perlu cepet-cepet ngelemnya. Itu lemnya lama dia keringnya. Mungkin bisa sampai 10 menit dia baru kering. 10 menit pun kalau mau ditempel, ditekan juga masih ngikut ya. Belum keras dia. Ini sama seperti lem ibon dia. Oke, sudah selesai saya lem ya. Tinggal kita pasang. Jangan lupa dipasin di pinggir-pinggirnya biar dia serapih mungkin, sepas mungkin. LCD-nya masuk. Biar seperti HP baru lagi.
Ya, bening kacanya, mulus seperti baru. Oh ya, ini biasanya saya kasih apa? Karet, dikaretin dulu, tapi ini langsung saya pasang Bang, saya karena buru waktu ini. Kebetulan customer-nya minta cepat-cepat, saya minta waktu setengah hari, baru sempat ngerjain, dah sebentar siang masuk, sore sudah mau diambil. Jadi terpaksa saya kerjakan cepat-cepat ini. Ya, misalkan suatu saat gagal atau memang ada nggak lancar ya kita jelasin sih. Jadi ya tetap semua ada risikonya ya. Saya pun biasanya kalau memang oke masuk siang, kira-kira sore selesai apa enggak Pak? Ya saya usahakan kalau normal pasti selesai. Cuma kan kalau nggak normal, oh iya Pak diusahakan, oke. Ya seperti itu. Jadi jangan sampai, kalau saya pribadi sih nggak mau janjikan pasti 100% karena nggak ada yang pasti. Cuma kita usahakan semampu kita, secepat kita. Nah, efeknya kayak gini. Jadi seharusnya saya tes dulu, akhirnya saya nggak bisa tes karena sudah terlalu mepet waktunya. Langsung saya pasang baterai, langsung saya nyalain, dan ternyata nyala. Nyala. Cuma gimana nih, hidup apa enggak, lancar apa enggak, smooth apa enggak. Oke, bentar lagi. Nah, sudah nyala, kita tes. Yes, ternyata cair, bisa beli beras. Berapa kilo ya? Oh ya, 15 kilo. Bisa beli beras buat setengah bulan. Oke, sampai di sini dulu teman-teman dan isi semua. Semoga ada yang bisa diambil. Sampai jumpa di video selanjutnya.